Banyak orang terkecoh dengan jurus-jurus pendekar mabok ajaran saksi-saksi Yehuwa, yang kelihatan luarnya berdasarkan Alkitab. Tetapi jika dicermati, jauh dari pemahaman Alkitab, karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin saksi Yehuwa saling bertentangan. Misalnya, mari kita dengar penjelasan dari salah seorang badan pimpinan, Anthony Morris, yaitu pemimpin tertinggi saksi Yehuwa berikut ini, yang sedang berusaha memperoleh ketaatan dari 8,6 juta anggotanya, saksi-saksi Yehuwa. Nah, apa yang terjadi di abad pertama, terjadi juga dewasa ini. Perhatikan di ayat 4 dan ayat 5 dari Kisah pasal 16, yang tadi telah saudara tandai. Ketika pengawas wilayah berkunjung membawa informasi dari budak yang setia, ketika panitia cabang rapat untuk membahas masalah dengan mengikuti pedoman, apa hasilnya? Menurut ayat 5, karena itu, karena kita taat, kita akan terus diteguhkan dalam iman. Sidang bertumbuh, kegiatan cabang meningkat dari hari ke hari. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan di awal, ketaatan mendatangkan berkat dari Yehuwa. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Kita baru saja mendengar klaim sepihak dari pemimpin tertinggi saksi Yehuwa, bahwa organisasi ini diarahkan oleh Yehuwa, dan peraturan-peraturan yang dibuatnya bukanlah kumpulan keputusan manusia. Artinya keputusan-keputusan yang dibuat organisasi Menara Pengawal bersumber dari Allah sendiri. Mengapa pemimpin saksi-saksi Yehuwa begitu berani mengklaim demikian luar biasa? Karena mereka mengaku bahwa mereka menggenapi sebuah perumpamaan Yesus di Matius pasal 24 ayat 45, tentang perumpamaan budak yang setia dan bijaksana. Ingat, jika kita cermati Matius pasal 24 ayat 45 itu, Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan, bukan sebuah nubuatan. Mari kita dengar pengakuan dari salah seorang badan pimpinan berikut ini. Di Matius 24 ayat 45-47, kita membaca bahwa pada zaman akhir, Yesus akan mengangkat budak yang setia dan bijaksana atau badan pimpinan untuk menjelaskan Alkitab kepada para pengikutnya dan membantu mereka semakin memahami kebenaran. Nah, di awal kita telah mendengar, badan pimpinan mengaku bahwa organisasi ini diarahkan Allah, dan peraturan-peraturan yang dibuatnya itu bukan buatan manusia, melainkan bersumber dari Allah. Tetapi anehnya, di majalah Menara Pengawal edisi Februari tahun 2017, mengatakan, siapa sebenarnya budak yang setia dan bijaksana? Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Mengapa para pemimpin saksi-saksi Yehuwa menyampaikan hal yang saling bertentangan, bagaikan pendekar mabok mengeluarkan jurus-jurus mautnya? Meskipun saya pernah melihat video Anthony Morris membeli beberapa botol minuman beralkohol yang mahal, tetapi saya percaya bahwa sebenarnya badan pimpinan saksi-saksi Yehuwa memang sedang memainkan jurus-jurus maboknya untuk memanipulasi 8,6 juta anggotanya, dengan pernyataan yang saling bertentangan, untuk tujuan kepentingan mereka. Sebelum saya membuktikan bagaimana pemimpin saksi Yehuwa memanipulasi ayat Alkitab untuk tujuan kepentingan mereka, mari kita saksikan dulu video Anthony Morris beberapa tahun yang lalu, yang cukup menghebohkan dunia persilatan saksi-saksi Yehuwa,
saat divideokan membeli cukup banyak minuman keras berikut ini. I see you're a fan of Scotch. Do you know anything about Irish whiskey? Yeah, not a lot. My wife likes it. Yeah. Jameson's always Yeah. popular. I usually get Bushnells, but I don't know anything about these, newer ones, Yeah, the Jameson's been good long time. Yeah. This one I don't know, but hey, it's nice to just test them out, taste them. Yeah. Yeah, but I've been to Scotland All right. a number of times, so I just Well, thank you. Scottish and Irish. So a lot of the Irish ones will say, Yeah. you got to try our stuff. Yeah. I know I've had the green spot. That's very nice. Oh yeah. Well, I'll just go with Hard. another bottle of JMO. You can't go wrong with it. My wife really likes that. Hey, have a good one. Yep. You too. Sekarang kita analisa dengan seksama, mengapa ada dua pernyataan yang saling bertentangan. Pertama, Anthony Morris wajib mengaku, Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. This is governed from heaven. ia mengatakan itu, karena sedang meminta 8,6 juta anggotanya untuk taat, dan patuh kepada peraturan yang dibuatnya. Jika Mr. Morris mengatakan, bahwa ketaatan, dan kepatuhan kepadanya adalah didasarkan kepada kehendak pribadinya sendiri, maka secara otomatis, tidak ada anggotanya yang mau mentaati perintahnya. Sangat berbeda, jika Anthony Morris mengatakan, Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. This is governed from heaven. karena itu jutaan anggotanya mau tunduk, dan taat karena semua bersumber dari Allah. Kedua, sebaliknya, di majalah Menara Pengawal edisi Februari tahun 2017 itu, Badan Pimpinan sedang menjelaskan adanya ratusan ajaran yang berubah-ubah. Tentunya, ajaran yang berubah-ubah ini, jika dianalisa dengan akal sehat, tidaklah masuk akal, dan berdasarkan Alkitab, karena berarti doktrin yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehuwa hanyalah buatan manusia. Hanya ajaran manusia yang bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, perlu dijelaskanlah, bahwa badan pimpinan bisa salah, dan tidak beroleh pengarahan langsung dari sorga agar masuk akal adanya perubahan ajaran. Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. Mereka bisa membuat kesalahan sewaktu menjelaskan Alkitab atau mengarahkan organisasi.
Misalnya dalam indeks publikasi Menara Pengawal, ada bagian pengertian yang diperjelas yang berisi daftar penyesuaian dalam pemahaman kita akan ajaran Alkitab sejak 1870. Jadi intinya, dengan mengaku, Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. saat itu badan pimpinan hanyalah manusia biasa. Dan tentunya, pernyataan itu menjadi masuk akal dengan adanya ratusan ajaran yang berubah-ubah. Dan lebih lucu lagi, saat majalah itu mengatakan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa budak yang setia akan menghasilkan makanan rohani yang sempurna. Coba kita renungkan rasionalisasi pembenaran itu dengan akal sehat. Badan pimpinan mengaku bahwa Yesus sudah mengangkat mereka, dan Allah Yehuwa yang sempurna mengarahkan badan pimpinan. Tetapi anehnya, makanan rohani arahan Allah Yehuwa yang sempurna itu, hasilnya tidak sempurna. Rasionalisasi apakah ini, kecuali sebuah dusta agama? Yang benar adalah, Yesus tidak pernah mengangkat 8 orang ini, dan Allah Yehuwa tidak pernah mengarahkan mereka, karena, jika Allah yang sempurna mengarahkan badan pimpinan, maka hasilnya pasti sempurna. Badan pimpinan mengaku bahwa mereka mengajarkan kebenaran. Nah, yang namanya kebenaran itu konstan, tidak akan berubah-ubah oleh karena waktu ataupun tempat. Hal ini dikatakan oleh badan pimpinan sendiri. Kebenaran itu mutlak, bukan relatif, karena Yehuwa menyampaikan kebenaran kepada hamba-hambanya. Mazmur 43 ayat 3 mengatakan, "Kirimlah terangmu dan kebenaranmu." Yehuwa adalah penyingkap kebenaran. Apa yang disampaikan badan pimpinan itu adalah kebenaran, dan sekaligus membongkar kebenaran palsu yang disampaikan badan pimpinan kepada jutaan anggotanya, karena jika pada kenyataannya, doktrin yang diajarkan Menara Pengawal tidaklah mutlak, karena bisa berubah-ubah, maka berarti Allah sebagai penyampai kebenaran yang mutlak itu, tidak pernah menyampaikan kebenarannya kepada badan pimpinan, sebagai hamba Allah. Jika Allah Yehuwa benar menyampaikan kebenarannya kepada hambanya, maka kebenarannya itu absolut. Tidak akan berubah-ubah. Sekarang kita dengar nasihat bijaksana tentang kebenaran dari badan pimpinan. Kebenaran itu mutlak, bukan relatif, karena Yehuwa menyampaikan kebenaran kepada hamba-hambanya. Mazmur 43 ayat 3 mengatakan, "Kirimlah terangmu dan kebenaranmu." Yehuwa adalah penyingkap kebenaran. Salah satu alasan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Di Yohanes 18 ayat 37b ia berkata, "Untuk inilah aku dilahirkan dan untuk inilah aku datang ke dunia, agar aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berada di pihak kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi, jika kita mendengarkan Yesus atau membaca dalam Alkitab apa yang Ia ajarkan, kita dapat mempelajari kebenaran. Yesus adalah perwujudan kebenaran. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Kita dapat menemukan kebenaran dengan mempelajari Alkitab dengan rajin. Kebenaran itu fakta. Bagi orang Kristen sejati, seluruh kitab Ibrani dan Yunani berisi kebenaran. Mazmur 119 ayat 160 berkata mengenai Yehuwa, "Hakikat firman-Mu adalah kebenaran." Oleh karena itu, kita sebaiknya membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Nah, bagaimana jika doktrin saksi Yehuwa tidak sesuai dengan ajaran Alkitab? Apa yang dilakukan oleh badan pimpinan? Ada beberapa strategi yang digunakan oleh badan pimpinan ketika ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Hal ini saya akan bahas di video berikutnya, bersamaan dengan hasil diskusi saya dengan saksi-saksi Yehuwa.